Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man la nabiyya ba'dah. Hari ini kalau menggunakan kalender Hijriah tunggal adalah tanggal 1 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Tapi kalau ikut hasil kemarin berarti sekarang 30 Syawal 1447 Hijriah. Saya mengambil yang kedua, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, masih suasana bulan Syawal menurut versi yang kedua. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, kita terus berdoa sebagai jamaah, sebagai warga negara yang baik. Ke depan keputusan isbat ulama kita mudah-mudahan pada satu tanggal saja. Mudah-mudahan segala keilmuan yang mereka miliki itu bisa dipersatukan atas nama persatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berupaya memahami beliau, memahami sunnahnya, dan mudah-mudahan pemahaman dan pembelajaran itu membuat kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih 4 mazhab. Bahasan kita masih bahasan yang cukup serius, apalagi dengan isu-isu kenegaraan saat ini. Ada yang mau menurunkan presiden, ada yang menolak program pemerintah dan lain sebagainya. Bagaimana fikih memandang itu? Salah satunya pada bagian yang kita bahas hari ini tentang at-tahkim wa wilayatil mazalim. Kita tahu kemarin tuh aktivis disiram air keras kan. Nah, itu masuk bahasan ini namanya at-tahkim wa wilayatil mazalim. Apakah bahasan fikih itu terkait dengan ketatanegaraan negara kita? Nah, ini juga cara kita belajar bahwa ternyata tidak semua sistem negara kita itu tidak berlandaskan Islam. Ada yang sesuai dengan ketentuan Islam, ada yang mungkin berbeda sudut pandangnya terkait dengan penerapan syariat Islam. Materi kita hari ini masih tentang Sultatul Qadaiyah, tentang otoritas peradilan dalam Islam, bagian tengah. Karena 2-3 lagi kita akan selesai baru masuk ke Daulah Islamiyah, pemerintahan Islam, yaitu tahkim wa wilayatul mazalim, tentang keputusan hukum sebuah pengadilan dan peninjauan hukum terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi tahkim, keputusan hukum sebuah pengadilan, wilayatul mazalim, peninjauan hukum atas putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau peninjauan implementasi hukum atas kegiatan eksekutif dalam pemerintahan. Nah, ini namanya at-tahkim wa wilayatil mazalim. Kita masuk bagian pertama. Apa itu at-tahkim? Apa itu keputusan hukum atau ketentuan hukum? An yahkumal mutakhasimani syakhsan akhar li faddin niza' al-qa'im bainahuma ala hadyi hukm syar'i. Yang dimaksud dengan tahkim adalah menghukumi dua orang yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara mereka berdua berdasarkan petunjuk dan hukum ketentuan syariat. Jadi tahkim itu apa? Menentukan kepastian hukum atas dua orang yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka berdasarkan ketentuan dan undang-undang atau hukum syariat. Itu namanya tahkim. Pernahkah terjadi? Pernah, ketika pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Waktu itu setelah perang Siffin terjadi yang namanya tahkim, proses ketentuan hukum yang saat itu saling menanggalkan posisinya, dan setelah itu terpilihlah Khalifah Muawiyah sebagai khalifah. Itu tahkim pada masa perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma.
Apakah boleh tahkim ini? Dasarnya adalah An-Nisa ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Meskipun ayat ini kalau diterjemahkan teksnya adalah tentang perselisihan suami istri, tapi dimaknai sebagai posisi hakim yang menyelesaikan dua orang yang sedang berselisih. Jadi ayat ini terkait dengan suami istri bertengkar, tidak menemukan titik temu, masing-masing bertahan atas kebenarannya, tidak ada perdamaian, tidak mau mengalah, masing-masing merasa benar, lawannya salah, maka harus ditunjuk orang ketiga yang namanya hakim yang akan memutuskan perkara itu. Dan hakim itu dari siapa? Dari pihak suami, dari pihak istri. Untuk apa? Untuk mengambil kesepakatan bersama. Dan ketika orang ketiga ini memutuskan hukum itu, maka dua-duanya harus mentaatinya. Konsepnya, hakim yang ditunjuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Itu namanya tahkim. Jadi kalau tahkimnya nggak disetujui kedua belah pihak, nah itu masalah. Bersengketa bapak-bapak misalnya tentang masjid, siapa yang lebih berhak kan begitu, maka harus ada orang ketiga. Jadi orang ketiga nggak semuanya negatif ya, kadang negatif orang ketiga itu yang disepakati dua belah pihak diakui untuk menentukan keputusan hukum jika dua orang atau dua kelompok yang berselisih ini menemui jalan buntu dan merasa benar sendiri. Itu namanya tahkim. Apakah baik tahkim ini? Oh, baik sekali. Ada seorang sahabat namanya Abi Syuraih berkata, "Ya Rasulullah, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in fa atawni fa hakamtu bainahum." Jadi kaum aku apabila mereka berselisih, kata Abi Syuraih, fa'atuni, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum atas mereka, dan mereka radhiya anil fariqain, dan mereka menerima keputusanku. Apakah itu baik ya Rasul? Rasul mengatakan, ma ahsana haza, ini adalah amal yang terbaik. Saya pernah sampaikan pada bahasan qadi sebelumnya dari sahabat Nabi kan, kalau kita bisa menyelesaikan perselisihan dua orang kan begitu, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun lamanya kan. Itu untuk menunjukkan pendapat tabi'in itu atau sahabat itu kuat sekali dengan kisah Abu Syuraih yang menceritakan kepada Rasul dia sering diminta mendamaikan dua yang bersengketa dan keputusannya diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Kata Rasul, ma ahsana haza, sungguh bagus yang telah engkau lakukan. Dengan hadis ini, apa yang dilakukan oleh Abu Syuraih itu mendapat pujian yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi harapan kita kalau ada anak bapak mantunya biasanya jadi hakim, jangan takut, Rasul memuji ketika dia bisa menyelesaikan perkara dan mendapat kerelaan dari kedua belah pihak. Jangan kita jadi orang yang tidak mau beresiko. Ada bertengkar antara ipar kita, saya nggak ikut-ikut lah, saya kan orangnya populis, tidak mau dibenci oleh semua pihak kan begitu. Padahal itu mendapatkan apa? Apresiasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bisa menyelesaikan dua orang yang berperkara. Wa amilar Rasul, kemudian Rasul juga pernah menunjuk Sa'ad bin Mu'az sebagai hakim yang disepakati oleh Bani Quraizah ketika Rasul memutuskan hukuman terhadap Bani Quraizah. Jadi kalau kita lihat sejarah Madinah, ada 3 suku Yahudi paling besar. Pertama Banu Qainuqa, mereka berkhianat dihukum.
kedua Banu Nadir, mereka berkhianat dihukum, ketiga Banu Quraizah ketika perang Ahzab. Kata Banu Quraizah, kami tidak mau diputuskan oleh Muhammad, kami hanya mau yang memutuskan adalah Sa'ad bin Mu'az dari suku Aus karena dia aliansi kami. Nah, mereka berharap saat itu kalau Sa'ad bin Mu'az karena punya kedekatan aliansi berpihak kan begitu. Tapi ternyata apa keputusan Mu'az setelah perang Khandaq itu? Sama seperti harapan Rasul, mereka diusir, meninggalkan semua harta mereka, pergi hanya dengan pakaian yang melekat saja. Yang terbukti berkhianat dihukum mati dan dieksekusi. Dan mereka tidak bisa menolak karena sudah sepakat setuju atas apapun yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az yang merupakan aliansi dari suku Aus, yang mereka merasa mungkin dengan Sa'ad dipilih ada keberpihakan kan gitu. Ternyata tidak, Sa'ad lebih berpihak kepada kebenaran dan petunjuk Rasulullah SAW. Dan sahabat sepakat tahkim itu perlu ketika dua orang berselisih, seperti peristiwa tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ini poin pertama, bahwa sebagai muslim yang baik, kalau kita sudah mempercayakan orang itu menjadi hakim di antara kita, maka kita tidak boleh menolaknya, kecuali sejak awal kita sudah menolaknya. Tipologi kita setuju kalau pendapatnya sesuai dengan keinginan kita, menolak kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini bukan ciri seorang muslim yang baik. Kalau sudah sepakat dan yakin atas keputusannya, maka kita harus mengikuti itu. Itu tentang teori tahkim. Tetapi ada syaratnya, yang berhak untuk menjadi hakim itu dia memang harus ahlan, kompeten. Dan kompetennya itu tidak melihat laki-laki atau perempuan. Rajulan kana aw imra'atan, laki-laki atau perempuan, idza tatawafar, kalau memang dia kompeten, maka boleh diangkat menjadi hakim. Kalimatnya tegar begitu, rajulan kana aw imra'atan, tapi apa yashtarit an tatawafar, memang dia kompeten. Tapi dengan catatan wa an yakunal maudu, tapi bahasan hukumnya selain hudud qisas. Nah, jadi dia menjadi hakim menyelesaikan perkara itu boleh laki-laki atau perempuan, kecuali dalam hal hudud dan qisas. Nah, orang kalau ini perlu kompetensi yang sangat khusus, paham betul hukum hudud dan paham betul apa itu qisas. Kenapa? Karena untuk hudud qisas ini ketentuannya sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berzina yang belum menikah dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau mencuri potong tangan begitu. Kalau bughot dihukum mati, kalau mabuk dicambuk 40 kali, kalau fitnah dicambuk 80 kali. Itu sudah clear. Sehingga untuk dua kasus hukum ini itu perlu syarat ekstra untuk menjadi hakim. Tapi selain itu, sepakat asal dia kompeten, laki-laki atau perempuan, dia boleh memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Fayasihut tahkim fil qadayal maliyah wa fil akhwal syakhsiyah min jawazin min zawajin wa talaq, sehingga boleh saja keputusan hukum terkait harta, ahwal syakhsiyah, pernikahan, perceraian, selama dia kompeten. Misalnya berselisih di pengadilan agama, hakimnya perempuan, oh saya tidak terima, nggak bisa, karena dibolehkan, mana tahu. Nah, tapi nggak usahlah harus ke pengadilan agama kan begitu. Karena ketentuan hukum sekarang di Indonesia, kalau bercerai itu harus ke pengadilan agama. Dulu masih di KUA, sekarang ke pengadilan agama. Sehingga KUA itu sekarang tugasnya bertambah, tapi berkurang. Hanya menyelesaikan nikah, surat nikah,
Tapi kalau bersengketa ke pengadilan agama, kemudian dakwah terhadap masyarakat, wakaf, warisan. Tapi kalau bersengketa tetap ke pengadilan agama. Dia sifatnya hanya function saja. Fungsinya hanya mengajari, mengedukasi dan mengesahkan. Kalau terjadi sengketa, kemana? Ke pengadilan agama. Nah, kita selama ini salah paham KUA itu urusan nikah aja. Selamat ketemu di KUA, dikira mau nikah, padahal mau menyerahkan akta wakaf di KUA juga. Gitu. Selamat ketemu di KUA, dikira mau nikah, padahal pelatihan. Nah, jadi Bapak jangan terpengaruh kalau ada kata-kata ngajak KUA, misalnya ibu-ibu, Pak Haji ayo KUA, berani kan nikah itu, mungkin mau menyerahkan wakaf. Jangan salah paham, KUA bukan urusan nikah menikah saja. Undang-undang terakhir dari Kementerian Agama, dia punya 17 pekerjaan KUA itu. Tapi Pak Ustadz perasaan nggak ada. Itu tanya KUA yang bersangkutan. Edaran terbaru dia punya 17 mata pekerjaan yang harus dikerjakan. Likulli wahidin ar-ruju' anit tahkim qabla isdaril hukmi indal Hanafiyah. Tetapi menurut mazhab baik Hanafi Hambali yaltazim. Jadi mereka harus menyepakati kalau sudah sepakat terhadap seorang hakim yang akan memutuskan perkara. Kalaupun hendak menarik dukungan kepada hakim itu harus sebelum dia memutuskan perkara. Jadi saya nggak setuju hakim ini, ya sudah berarti cari yang lain. Tapi kalau sudah sepakat terus diputuskan dia menolak, tidak boleh. Nah itulah kalau mau dikaitkan dengan politik kita dulu, sejak awal kan sudah sepakat itu dengan peraturan, tiba-tiba keluar usulnya nggak terima, nggak bisa karena di awal sudah sepakat. Harusnya sejak awal dia menolak keputusan itu, baru bisa bersengketa. Kata mazhab Hanafi memang harus sebelumnya. Kalau sudah keluar keputusannya berarti tidak bisa lagi ditolak dan harus dipatuhi bersama. Warraji indal Malikiyah alla yashtarit. Dan menurut mazhab Maliki, meskipun keputusannya itu sudah harus dipatuhi, tapi tidak berarti harus abadi. Kalau dalam perkembangan kedua belah pihak menolak itu, bisa juga dibatalkan hukum. Tapi dengan syaratan dua belah pihak menolaknya. Tapi kalau hanya satu tidak bisa, karena sejak awal sudah sepakat dia sebagai hakim yang memutuskan persengketaan kedua belah pihak. Kalau dia menarik hasil keputusan itu menurut Sahnun, salah seorang pengikut mazhab, itu boleh. Tapi menurut Ibnul Majishun tidak boleh. Nah, jadi kalau mau ditanya, hanya pada mazhab Hanafi dia boleh menarik kesepakatannya, tapi dengan catatan sebelum hukum itu diputuskan. Pada mazhab Maliki bisa dibatalkan jika kedua belah pihak menolak keputusan itu. Nah, jadi terlihat perbedaannya, tapi secara umum kalau sudah disepakati harus dijalankan. Itu terkait dengan tahkim, keputusan seorang hakim. Nah, ini supaya kita juga paham dalam Islam, ternyata kalau kita sudah sepakat dia sebagai penengah, ya kita harus sepakat ketika diputuskan. Nah, ini biasanya kalau mendamaikan pihak suami istri yang bersengketa biasanya begitu. Kita pilih Pak Ustadz ini, harapan dia kan supaya nanti keputusannya berpihak gitu. Pak Ustadznya pasti disogok itu, Pak Ustadznya pasti berat sebelah itu. Padahal di awal dia yang paling kenceng ngusilin Ustadz itu jadi penengah kan begitu. Tapi hasilnya nggak sesuai harapan, ustadznya itu difitnah lah, begitu. Saya beberapa kasus sering diminta jadi penengah. Saya tanya dulu, udah ridho nggak ini semuanya? Jangan dia mengangkat karena punya kepentingan. Karena ustadz netral, kayaknya nanti harapannya berpihak nih kan begitu. Pas diputuskan begitu, nggak terima. Itu dilarang oleh semua mazhab. Kalau sudah disepakati dia menjadi hakim yang memutuskan dua sengketa. Boleh perempuan? Boleh, asal dia kompeten. Misalnya menyelesaikan masalah warisan, saya nggak mau perempuan, saya mau laki-laki. Ternyata laki-laki ini hanya lulusan pesantren, bukan mengecilkan pesantren. Misalnya hanya dia sementara ini doktor ilmu warisan, wah lebih bagus inilah, karena sampai doktor dia ngurus warisan kan. Berarti kan ini lebih kompeten. Tapi ini cuman pesantren tapi ilmunya selevel doktor kan begitu. Ya tinggal dipilih aja, mau yang ilmu selevel doktor atau yang ilmunya memang sudah setingkat
aktor karena udah selesai kan begitu. Dan tesis disertasinya tentang warisan, itu pakar sekali itu. Atau saya milih yang ini aja karena lebih soleh katanya. Ini nggak soleha, terserah. Tapi kompeten itu artinya kompeten dalam keilmuannya. Kalau dia disuruh menyelesaikan persengketaan, dia kompeten dalam keilmuannya dan kesolehannya menurut kedua belah pihak. Yang kedua, nah ini yang disebut dengan wilayatul mazalim. Kalau kata pengarang kitab ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, wilayatul mazalim tushbih ila haddin kabir nizamul qada al-idari wa majlisid daulah hadisan. Kalau mau melihat implementasi contoh dalam dunia modern sekarang, wilayatul mazalim itu adalah sebuah badan yang ditunjuk oleh khalifah untuk menampung keluhan masyarakat, menampung laporan masyarakat jika terjadi ketidakadilan dalam eksekusi para pejabat pemerintah. Nah, misalnya saya ditilang padahal saya tidak salah, kemana kita larinya? Dua kan? Satu ke ombudsman kan begitu. Kedua biasanya dibuka keluhan masyarakat langsung ke presiden, betul? Nah, maka itu namanya wilayatul mazalim. Atau membuka semacam lembaga yang pemerintah aku, tapi pemerintah aku ya, yang ditunjuk langsung oleh presiden, misalnya satgas apa namanya, maka itu juga namanya wilayatul mazalim. Kalau dalam hukum berarti komisi yudisial. Kalau dalam pemilu mahkamah konstitusi. Kalau korupsi komisi pemberantasan korupsi. Ya, itu kira-kira begitu. Jadi dia sama dengan yudikatif, yaitu kehakiman, tapi dia khusus menerima keluhan masyarakat atau keputusan-keputusan yang diduga terjadi penyelewengan oleh para pejabat pemerintah. Itu namanya wilayatul mazalim. Pertanyaannya, kenapa ini muncul? Itu karena yudikatifnya atau pengadilannya menurut umat tidak memberikan keadilan. Itu bahas pertama. Yang kedua, ajiz atau penegak hukumnya dirasa melakukan kezaliman, berpihak kepada yang lebih kaya, atau keputusan hukumnya itu bertentangan dengan rasa keadilan umat. Nah, maka dibentuklah wilayatul mazalim. Sehingga kata Imam Al-Mawardi, ulama yang mengarang tentang kitab yang paling lengkap tentang tata kelola pemerintahan namanya Ahkamus Sultaniyah, mengatakan yang dimaksud dengan wilayatul mazalim adalah nazrul mazalim, meninjau kembali keputusan-keputusan yang itu berpotensi diselewengkan, berpotensi ada kezaliman, tapi dengan syarat orang yang ditunjuk menerima kritikan atau laporan itu adalah orang yang memang jalilul qadri, posisinya memang disegani, posisinya memang diakui, dan pondasi dia menjadi penerima masukan itu memang disahkan oleh pemerintah. Berarti kalau mau dicontohkan misalnya kotak saran langsung ke presiden, nah itu berarti diakui kan, atau ditunjuk langsung oleh presiden untuk menerima aduan masyarakat, misalnya komisi tim investigasi, ombudsman, komisi-komisi yang memang dibentuk oleh presiden untuk mencari fakta, maka ini juga masuk kategori wilayatul mazalim. Jadi kalau mau dimudahkan pemahamannya, tim di luar yudikatif yang dipilih oleh pemerintah ditunjuk dan kebijakannya langsung kepada presiden yang bertugas menerima laporan atau hal-hal yang mungkin tidak tersentuh atau terlewatkan, bahkan terjadi ketidakadilan dalam keputusan para eksekutif di pemerintahan. Itu namanya wilayatul mazalim. Dan ternyata pada masa Islam itu sudah ada yang langsung ditangani oleh khalifah. Jadi kalau sekarang presiden langsung turun ke masyarakat,
Itu sudah pernah dilakukan pada masa Islam. Dan itu efektif untuk mengetahui apakah pelaksanaan hukum di masyarakat itu berjalan atau tidak. Nah, kalau ditanya hikmahnya bagaimana? Ya kalau kita ketua RT, ketua DKM, kita harus turun ke lapangan memang. Jangan-jangan ada sesuatu yang memang tidak kita dengar langsung. Misalnya laporan nih, ketua DKM misalnya nih ya contoh. Alhamdulillah Pak Ketua, semua panitia siap dengan Pak Ketua, senang dengan Pak Ketua. Pas Bapak besok jalan, di bawahnya, apaan? Janji makan-makan nggak dikasih. Ternyata di middle-nya kan, uang dikasih uang nih untuk makan-makan, sama bawahannya dikasih ini untuk minum. Padahal makan-makan perintahnya kan dipotong kan begitu ya. Kan itu ada anekdotnya itu. Dari atasan nih untuk makan bukber bersama 10 juta dikasih sama atasannya. Ini anekdot aja. Ini untuk bukber 10 juta. Diterima sama dia, dipendor lagi. Ini untuk bukber 5 juta, kan begitu? Dipendor lagi, ini untuk bukber 1 juta. Dipendor lagi, ini untuk bukber 500.000. Ketika pas hari H, kenapa cuma 1 snack aja sama aqua gelas kan begitu kan? Ya iya. Untuk 100 orang ya cuma dapat 5.000. Emang berapa uangnya? 500.000. Saya ngasih 1 juta loh. Enggak, saya ngasih 5 juta. Saya ngasih 10 juta. Itu kan contoh bagaimana di bawah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan adanya kotak saran atau pengaduan di luar struktur yang ada, itu membantu juga penerapan hukum. Nah, proses dibukanya kotak langsung kepada pimpinan itu namanya wilayatul mazalim. Dan dalam Islam ternyata sudah berjalan. Tapi orangnya memang harus kuat, langsung dari khalifah, langsung dari pemerintah, dan dia punya 2 fungsi. Eksekutif juga bisa menjalankan, yudikatif juga bisa. Dia punya 2 fungsi. Nah, kalau di Indonesia berarti semacam komisi kan, komisi KPK, dia kan punya eksekutif dan yudikatif langsung kan. Nah, komisi yudisial misalnya. Nah, itu contoh-contoh dari wilayatul mazalim. Kita lihat bagaimana sejarahnya. Pada masa Rasulullah SAW itu langsung Rasul yang memimpin. Nah, contoh ketika Rasul menyelesaikan perselisihan antara Zubair bin Awam dengan Ansori. Jadi Zubair dari Muhajir dengan pihak Ansor. Rasul langsung menyelesaikan karena ada laporan. Kemudian Rasul pernah menyelesaikan terkait dengan kasus Khalid bin Walid membunuh di satu kabilah yang menyatakan masuk Islam, tapi mereka menurut Khalid pura-pura. Maka diutuslah Ali untuk membayar kompensasi diat karena perlakuan Khalid bin Walid. Karena menurut Khalid saat itu, ini pura-pura ini, langsung dieksekusi kan gitu. Mereka nggak terima, melapor. Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib dan langsung diputuskan dengan membayar diat. Nah, ini kan berarti Rasul menerima pengaduan ada ketidakadilan di lapangan. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin juga masih langsung ditangani oleh para khalifah. Kenapa? Karena pada saat itu umat percaya dengan keputusan Rasulullah dan khalifah yang 4. Masih ingat kisah Umar bin Khattab ketika Amr bin As anaknya melakukan kecurangan di Mesir, menyita tanah? Kan keputusannya kan Amr bin As itu memutuskan tanah ini untuk pelebaran Masjid Amr bin As. Kemudian tanah Yahudi nggak dijual tapi diambil paksa oleh Amr bin As. Masuk ke persidangan di Mesir, kalah yang Yahudi ini, yang menang Amr bin As. Orang Yahudi bersurat ke Umar bin Khattab. Umar langsung cek ke lapangan, ternyata dia terzolimi. Maka Rasul memerintah untuk menghukum anaknya Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amru, untuk dihukum cambuk kan. Nah, itu bukti langsung ditanggapi. Dan 4 khalifah ini diterima oleh seluruh orang masyarakat pada saat itu, kecuali di akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika Khalid bin Abi Thalib itu terlambat diangkat menjadi khalifah, kan terjadi cekcok itu setelah Khalifah Utsman. Nah, di situ Khalifah Ali menunjuk hakim sebagai penengahnya, tidak langsung Khalifah Ali. Dan itu terjadi ketika juga menangani banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Kapan mulai dibentuk tim independen atau orang-orang yang menangani perkara umat ini? Itu mulai resmi dibentuk pada masa dinasti Umayyah
tepatnya pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia mendirikan semacam komisi nasional yang itu menampung keluhan-keluhan orang-orang yang terzolimi. Nah, jadi pada masa Rasul belum ada, langsung Rasul turun tangan. Pada masa Khalifah yang 4 juga tidak ada, kecuali pada akhir-akhir dinasti Khalifah Abi Thalib karena sengketa dengan Muawiyah. Kapan mulainya? Pada dinasti Umayyah, tepatnya Abdul Malik bin Marwan, ketika dia mendengar banyak sekali kisah-kisah umat terzolimi oleh para pejabat di bawahnya, dia membentuk yang disebut dengan wilayatul mazalim. Nah, jadi mulai pada masa dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Dilanjut lagi pada masa Umayyah, pada pemerintahan yang paling spektakuler Umar bin Abdul Aziz, masih pada dinasti Umayyah. Abdul Malik itu berarti khalifah yang keempat atau kelima, Abdul Aziz itu khalifah yang ke-11 atau 12, karena total khalifah Umayyah itu ada 16 khalifah. Pada masa Umar bin Abdul Aziz itulah dia langsung menetapkan bahwa kezoliman Bani Umayyah sebelum dia memimpin dia selesaikan, apalagi terhadap penghinaan dan fitnah terhadap keluarganya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Nah, itu diselesaikan itu. Jadi kalau kita sekarang peristiwa apa 98 misalnya, peristiwa Semanggi, peristiwa Malari, nah itu diselesaikan semua pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ketika dia mengangkat membuka luka lama itu, dia diutip, dicaci dan dimaki oleh orang-orang yang merasa membongkar kembali luka lama. Apa jawaban Ibnu Abdul Aziz? Kullu yaumin attakhihi, setiap hari aku takut sekali kalau nanti aku diminta pertanyaan pada hari kiamat. Nah, kalau kita punya pemimpin seperti ini luar biasa. Dia hanya takut nanti diminta, kenapa? Sebagai khalifah diam, kan begitu? Maka dia buka luka-luka lama yang dulu belum selesai, belum tuntas untuk diselesaikan. Dan itu ternyata seperti membuka aib pemimpin-pemimpin sebelumnya dan kebijakan-kebijakan sebelumnya pada dinasti Bani Umayyah. Dan itu kalau tidak punya mental yang kuat, nah itu berat memang. Bisa-bisa dia yang menjadi korban. Karena itu kan membangunkan, kalau katanya singa tidur ini nggak membangunkan jin yang tidur, kan begitu. Nah, jadi mengganggu semua orang. Dan Umar bin Aziz pada masa dialah wilayatul mazalim itu, tempat pengaduan masyarakat terzalimi itu menjadi sangat terkenal. Kemudian diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Tentu pada masa khalifah yang terkenal apa? Harun ar-Rasyid, kemudian oleh anaknya Ma'mun dan seterusnya sampai Muhtadiyah. Ini pada masa dinasti keemasan Abbasiyah itu Harun ar-Rasyid. Dan banyak kisah-kisahnya bagaimana khalifah tidak intervensi, bagaimana khalifah langsung mendengar keluhan masyarakat dan langsung diputuskan. Nah, ini luar biasa ketika khalifahnya amanah dan mau mendengarkan masukan dari umatnya. Hatta adatil amlak ila mustahaqqiha, sehingga kepemilikan yang dizalimi itu kembali kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau saya mau ditanya apakah bisa kita kembalikan, nah bisa. Kasus Rempang, kasus tanah-tanah itu kalau pemimpinnya berani mengambil resiko ya. Orang-orang yang tertuduh 98, orang-orang yang terkena malari, periuk, kan begitu. Kalau mau dibongkar lagi demi untuk menyelamatkan kasus Suci yang terbunuh suaminya Munir misalnya kan. Nah, itu bagian ini. Nah, tapi siapakah yang bisa berani selevel Umar bin Abdul Aziz dan Harun ar-Rasyid? Kalau ada harapannya ada satu orang, ya mudah-mudahan gitu. Karena dia harus menghadapi banyak gelombang penolakan yang luar biasa. Ibarat membuka luka lama kan perih, luka lama itu dibuka. Mending ditutup kan gitu. Nah, itu kira-kira kisah mazalim. Wa hakadha nasha'a nizamul mazalim wastaqalla 'anil qada'il adi. Begitulah sejarah pada masa Islam munculnya badan sendiri yang dia terpisah dari peradilan yang reguler. Jadi kalau kita kan pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
Mahkamah Agung, ini kan resmi. Nah, kan begitu? Maka muncul saingannya kan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, kan begitu, dan lain sebagainya. Atau ombudsman yang menerima keluhan-keluhan masyarakat. Jadi di kita sebenarnya sudah sesuai dengan konsep fikih tentang wilayatul mazalim, hak-hak orang-orang yang terzalimi. Kemudian bagaimana karakter atau fungsi dari seorang pemegang kebijakan itu? Ya, yang pertama, kalau bisa ditunjuk orang yang selevel khalifah, misalnya ditunjuk perdana menterinya. Kalau dalam sekarang berarti wapresnya ditunjuk, kan begitu. Itu yang punya jabatan yang selevel atau minimal satu tingkat langsung di bawah presiden, atau komisi yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Maka orang ini yang sangat bisa menerima itu. Atau kalau di Saudi, siapa yang berhak menerima itu? Putra mahkota. Nah, karena dia akan pelanjut mahkota kerajaan. Fa in iqtasarat muhimmatul muqallil qada ala tanfizi ma'azal qada an tanfizi wa imdha ma qasarat yaduhum an imdhahi. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya posisi yang penting, maka apa yang dia rekomendasikan, apa yang dia lakukan, itu nanti kadang-kadang harus menabrak konstitusi yang ada. Dia disebut apa? Lintas batas, kan begitu ya. Nah, biasanya dalam undang-undang negara kita kalau untuk mengesahkan itu namanya dimasukkan kategori extraordinary, sehingga bisa menabrak-nabrak ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya diangkat komisi nasionalnya orang biasa, akademisi saja, dan dia tidak punya kekuatan ke partai atau ke presiden, nah biasanya nggak kuat itu. Hanya cuma laporan-laporan aja, itu yang terjadi kan. Komisi HAM kita, komisi apa kita semua kan hanya laporan-laporan aja. Jadi kertas yang tebal. Kalau sekarang sih udah nggak kertas, jadi PDF aja, dikirim-kirim aja kan. Dia harus kalau bisa orang yang punya kedudukan langsung kepada presiden, selevel perdana menteri, putra mahkota, atau kalau di kita berarti selevel wakil presiden. Kemudian apa yang menjadi program mereka? Satu, al-hamatu wal a'wan. Dia punya posisi yang kuat dan keberanian, takwimul jari, berani orangnya. Kan nggak semua orang berani kan? Yang kedua, dia punya hak prerogatif yang bisa menyelesaikan antara orang dua yang berperkara. Dia punya hak istimewa. Nah, kalau pada masa kerajaan dulu berarti dapat apa namanya itu? Semacam lencana dari kaisar, kan begitu ya. Nah, dia berhak langsung. Yang ketiga, al-fuqaha la yarji'u ilaihim fi ma ashkal. Bahkan para tokoh agama merujuk ke dia karena memang diakui keilmuannya. Ini ideal sekali. Yang keempat, al-kuttab liyuthabbitu ma jara bainal khusum, dan dia punya administrasi yang sangat lengkap. Timnya punya data yang sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, asyuhud liyushidahum ala ma aujabahu min haqqi wa amdha min hukmi. Dan orang-orang yang diangkat timnya itu memang orang yang kompeten. Kalau 5 ini terpenuhi, maka inilah tim yang menyelesaikan kezaliman yang sangat luar biasa. Saya kalau mau ditanya contohnya, ya komisi KPK pada masa-masa Antasari dulu itu yang paling luar biasa itu. Meskipun dia ditangkap juga akhirnya, kan begitu ya. Berani mengambil keputusan, kan begitu, dan bisa menunjukkan terobosan yang sangat luar biasa. Kemudian orang-orang yang ditunjuk ini orang-orang yang punya kantor sendiri, punya pengawas sendiri, independen, dan itu harus dipastikan dia punya data yang kuat dengan melihat sejauh mana misalnya pemerintah menzolimi. Jadi datanya kuat. Jadi masuk data diverifikasi, oh memang terjadi kezoliman, hak sultanah dilakukan, maka dia berhak untuk melakukannya. Yang kedua, dia memang melihat ini masyarakat belum digaji, ini masyarakat dizolimi, hak pesangonnya nggak diberikan, BPJS Tenaga Kerja misalnya begitu ya, itu bisa melakukan itu. Masalahnya kan kemarin kita terkejut, baru 2 minggu ketua ombudsman ditangkap sama jaksa, jadi kita bingung juga, tempat kita melapor juga ditangkap ya. Dulu polisinya polisi ditangkap, hakimnya hakim ditangkap, ombudsman ditangkap. Saya sambil bercanda, apa perlu kita utus malaikat Israel untuk jadi penanggung jawabnya, kan biar takut. Nah, itu kan luar biasa.
tim pansus KPK ditangkap juga. Jadi masya Allah luar biasa ya. Saya waktu berita itu, ketua ombudsman ditangkap 2 minggu setelah dilantik. Wah, kalau sudah ombudsman ditangkap gimana? Dia tempat pengaduan masyarakat. Nah, jadi Bapak kalau mau daftar silahkan, lagi kosong itu ombudsman ya, ketuanya. Kemudian dia memang mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dia diterima oleh masyarakat. Yang keempat, dia bisa memastikan gaji-gaji pegawai itu memang dibayarkan. Jadi dia memang betul-betul turun mengecek. Kan sekarang itu banyak ya gaji-gaji pegawai ASN itu atau bantuan itu ditahan di bank itu. Jadi misalnya cair nih sertifikasi, harusnya per bulan, dikasih per 3 bulan. Ternyata itu kalau tanya ke bank itu lumayan mengendap itu. Nah, pengendapan itu kan kemana masuknya? Kepada yang megang uang kan begitu kan. Nah, ketika itu dibongkar dalam beberapa kesempatan kan banyak kan kata para gubernur waktu itu ribut dengan Purbaya itu, bahwa kami menyimpan uang di ini tuh mengendap, itu uangnya bisa untuk operasional kan gitu kan. Baru terbongkar ternyata endapan itu ada nilainya, tapi kan kita nggak pernah tahu. Pada masa Purbaya itu kebongkar itu, taruh uang ternyata itu ada endapannya bisa luar biasa. Padahal beritanya kan per bulan, tapi dapatnya kan kalau yang guru-guru itu 3 bulan, 6 bulan. Dana mengendap itu luar biasa. Nah, di situ dia turun, mengecek langsung, memastikan tidak ada yang terzolimi. Yang kelima, raddul ghusub. Orang-orang yang diambil hak-haknya, disita, baik disita oleh pemerintah atau disita oleh orang akwiya. Apa itu pemerintah? Berarti atas nama negara, pakai baju dinas negara dia menyita, kasus Rempang. Atau oleh orang-orang akwiya, itu preman, bohir-bohir yang bisa membayar petugas. Luar biasa ini kalau dilakukan, dan kita sudah punya dulu tim Satgas Saber Pungli, sapu bersih pungli, dibersihkan betul sampai nggak ada pungli lagi kan begitu. Maksudnya nggak ada yang dilaporkan gitu. Laporan banyak sebenarnya kan begitu. Nah, kemudian dan prosesnya itu ada 4 kategorinya. 1, memang terbukti ada pengakuan dari pelakunya. Kalau nggak ada nggak bisa. Yang kedua, memang pemimpin tertinggi tahu memang ini terjadi, dilaporkan kepada khalifah atau presiden. Yang ketiga, ada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya laporan, harus diverifikasi. Dan yang terakhir, memang itu berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan syak wasangka dan keraguan-keraguan. Misalnya, benar nggak dana kita haji dipakai? Nah, kan itu kan keraguan. Maka pemerintah harus muncul bahwa sudah kami periksa tidak ada dana haji yang dipakai. Bukan hanya sekedar diwawancara dipakai, enggak, demi Allah, enggak begitu. Harus konferensi pers bahwa dana haji tidak kami pakai, bahwa dana umat aman kan begitu. Nah, itu bagian mereka yang apa? Yang namanya memberikan klarifikasi atas keraguan umat di tengah umat. Nah, transparan. Kemudian sedikit lagi, dia juga harus mengecek donasi-donasi atau wakaf-wakaf umat. Nah, sampai begitu. Pertama, auqafun ammah, masjid atas nama wakaf. Kemudian wakaf yang sifatnya pribadi, dia pribadi bangun masjid atas uang dia begitu ya. Ini kalau berjalan akan bisa mengontrol semua yang terjadi di antara kita. Kita tidak tahu ya, donasi-donasi yang diberikan tidak bisa terkontrol dengan sempurna. BWI sudah buat namanya wakaf core principle, ada laporan tertulis gitu, tapi kan nggak berjalan maksimal itu. Nah, kalau ini berjalan, tugas mereka ini, karena itu dana umat yang tidak boleh terzolimi gitu. Dana umat yang harus diberikan sesuai dengan peruntukannya. Nah, masalahnya di kita, tim yang mengelola dana umat ini korupsi juga. Nah, makanya bingung sama siapa kita percaya kan begitu. Nah, itu masalah di atas masalah. Kalau kata ulama tafsir, kegelapan di dalam kegelapan itu. Kan kegelapan 3 level itu pada masa Nabi Yunus ketika masuk dalam perutnya ikan. Kan di malam gelap gulita, di bawah laut, di dalam perut ikan kan. Kegelapan tingkat 3 itu. Nah, itu kegelapan dalam kegelapan. Nah, kita mungkin pada posisi Nabi Yunus dalam ikan paus. Nah, begitu ya. Timnya dibuat, timnya yang berkhianat. Tim atasnya dibuat, timnya berkhianat. Kita masih ingat kasus Covid, bantuan sosial, siapa yang korupsi? Menteri sosialnya kan, repot kita. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian sedikit lagi yang ke-9 apa? Mura'atul ibadat.
juga mereka bertindak untuk melihat ibadah-ibadah penyimpangan kuota haji misalnya. Kalau sekarang ibadah-ibadah yang bertentangan dengan negara ini bergerak, terjadi nanti ada muncul aliran-aliran menyesat, ini langsung diantisipasi oleh tim mazalim ini. Dan ini kalau berjalan luar biasa. Yang ke-10, membuka ulang file-file terkait orang yang bersengketa, diteliti lagi, yang sudah ingkrah dicek lagi apakah ada di situ unsur kezaliman, apakah di situ ada unsur suap menyuap, diperiksa semua. Dan kalau ini berjalan, ini sangat luar biasa. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara kehakiman yang reguler dengan tim ini? Tentu berbeda. Kata Imam Warib minimal ada 10 pembedanya, sehingga kenapa dia tidak sama dengan kehakiman atau eksekutif yang reguler. 1, orang yang ditunjuk adalah orang yang punya otoritas yang tinggi, langsung di bawah presiden atau presiden itu sendiri. Nah, ini makanya tinggi otoritasnya. Yang kedua, dia afsah majal wa ausa makar, ruang lingkupnya tidak terbatas. Kan kalau hakim kan hanya pada bukti saja, nggak bisa lebih kan. Jaksa pada tupoksinya. Kalau ini lemua lintas bisa diurus. Yang ketiga, sultan nazirul mazalim ausa fit tahqiq, dia bisa melintasi lintas batas peraturan. Jadi semua ini dia nggak perlu koordinasi, langsung saja. Yang keempat, dia mampu langsung mengeksekusi. Jadi dia yang mengawasi langsung mengeksekusi. Nah, kalau kita dulu, kalau saya lihat itu kayak KPK dulu yang akhirnya dikurangi kan wewenangnya kan, takut dianggap sebagai apa? Lembaga super body dulu kan. Yang diisukan lembaga super body, manusia malaikat kan begitu. Tapi ternyata itu sesuai dengan teori fikih. Dia memang bisa melintasi semua sektoral asal orang-orangnya terpercaya dan amanah. Kemudian yang kelima, dia mampu menangguhkan dan mampu mempercepat. Jadi perkara hukum itu bisa dipercepat, bisa ditangguhkan, dan bisa diberhentikan. Nah, ini kan berarti lembaga super body nih. Jadi bisa mempercepat, bisa menangguhkan. Kemudian dia mampu menetapkan keputusan yang disepakati dan langsung ingkrah, jadi langsung nggak bisa lagi dibantah. Jadi kalau sudah keluar keputusannya tidak bisa lagi dibantah. Kalau di kita berarti Mahkamah Konstitusi, kalau dia sudah memutuskan nggak bisa dibantah kan, dia sudah ingkrah, dia keputusannya final. Nah, dia seperti itu. Yang ketujuh, kalau hakim kan masih bisa di ini, kalau di pengadilan negeri bermasalah tinggi, kemudian ke Mahkamah Agung, terus kasasi, kemudian PK, bisa novum lagi kan begitu. Kalau ini dia sudah final. Kemudian dia bisa membatalkan keputusan yang ada jika terjadi kebohongan, dan dia bisa mendengar langsung apa yang terjadi, dan dia bisa langsung meminta itu dilakukan, dan itu tidak dimiliki oleh hakim yang reguler. Jadi dia bisa melewati batas-batas otoritasnya, dan dia bisa memanggil kapan saja orang itu untuk dijadikan saksi. Wa amma 'adatul qudati fahiya takliful mudda'i ihdaran bi bayyinah wa la yasma'unaha illa ba'da mas'alatihi wa talabihi. Bedanya kalau hakim, kalau sudah terverifikasi saksinya bisa bertanggung jawab, diterima. Tapi kalau ini siapapun boleh melaporkan dan dia berhak memverifikasi. Dan selain ini, dari 10 ini kata Mawardi, mereka ini tidak jauh beda dengan eksekutif atau yudikatif di pemerintahan. Para jamaah sekalian, ya, apa yang mau disampaikan dari pemateri ini, bahwa ternyata implementasi hukum Islam dengan pandangan fikih itu berjalan di negara kita. Hanya ada yang sesuai, ada yang mungkin berbeda, tapi paling tidak semangat untuk menolong orang-orang terzolimi itu telah ada sejak zaman pemerintahan Islam. Dan memang poin yang paling utama dari semua itu adalah orangnya harus kompeten, orangnya adil, orangnya amanah. Sementara yang kita butuhkan di negara kita saat ini adalah yang terakhir itu, yang amanah. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita menambah wawasan, menambah semangat kita untuk yakin bahwa hukum Islam itu kalau diterapkan memang membawa rahmatan lil alamin, membawa kebaikan, dengan catatan orangnya amanah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin nanti setelah sholat, karena waktu kita sudah lewat. Wal afu minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdan alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.